Pagi semua, semangat untuk hari ini, semoga rizki kita lancar. Jangan lupa subscribe ya kak. Gasken. Dao Fana, Dao Surga, dan Dao Sein. Begitu karakter-karakter itu muncul di atasnya, Yang Ye sangat terkejut bahwa dia sebenarnya dipenjara oleh kekuatan tak terlihat, dan bahkan pedang domain tidak berguna melawannya. Tepat pada saat ini, Kaisar Iblis tiba-tiba muncul di langit di atas kota domain kuno, dan dia memiliki ekspresi yang sangat serius saat dia menatap karakter di atas kepala Yang Ye. Dada Ding Xiaoyao tidak bisa membantu tetapi terasa tegang ketika dia melihat ekspresi Kaisar Iblis, dan dia berkata, "Senior, apa?" Kaisar Iblis menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ada catatan tentang ini di teks kuno ras iblis saya. Itu diciptakan oleh keberadaan kuno dan maha kuasa dalam Dao Konfusianisme. Ini berisi energi Dao Mortal, Dao Surga, dan Sein Dao. Selama seseorang telah melawan Dao Mortal, Dao Surga, atau Sein Dao, seseorang akan dihukum oleh energi hukum yang dimiliki oleh 3 Dao tersebut. Dahulu kala, teknik ini, Condemnation, pernah membuat para pro-founders yang menantang bergidik ketakutan hanya dengan menyebutkannya. Bagaimanapun, semua tokoh besar dalam Dao Konfusianisme entah bagaimana dibantai dan dimusnahkan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dari Hallowed Grounds akan memahami teknik itu sekarang. Senior, tolong bantu dia." Ding Xiaoyao membungkuk kepada Kaisar Iblis. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, "Itu tidak berguna. Energi dari Mortal Dao, Sein Dao, dan Heaven Dao dibutuhkan untuk mengatasi pengutukan secara paksa. Jika tidak, siapapun yang ikut campur pasti akan mendapat reaksi dari itu. Namun, saya hanya memiliki energi dari Dao Fana. Adapun energi dari Surga Dao dan Sein Dao, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh ahli Sein Realm." Wajah Ding Xiaoyao berubah sedikit pucat karena kata-kata Kaisar Iblis menyiratkan bahwa bahkan penatuamu tidak bisa menyelamatkan Yang Ye. Bagaimanapun, penatuamu tidak berada di alam suci. Dia bertanya, "Mungkinkah tidak ada cara lain?" Dia menjawab, "Tidak seluruhnya. Sosok yang maha kuasa dalam Dao Konfusianisme adalah sosok yang baik hati. Dia takut pewaris Dao Konfusianisme akan menyalahgunakan teknik ini untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi, jika seseorang dapat menahan kutukan dari teknik tersebut, atau dengan kata lain, jika seseorang tidak melawan Mortal Dao, Heaven Dao, dan Sein Dao dan mempertahankan hati nurani yang bersih, maka orang itu tidak akan dihukum. Selain itu, 3 Dao itu bahkan akan memberikan orang seperti itu dengan hadiahnya." Tapi Yang Ye. Wajah Ding Xiaoyao menjadi lebih pucat karena dia mengerti apa yang dia maksud. Yang Ye disebut pedang iblis, jadi bagaimana mungkin dia tidak melanggar 3 Dao itu? Apakah Yang Ye ditakdirkan mati hari ini? Mengapa hatiku sakit ketika memikirkan tentang kematiannya? Ding Xiaoyao cukup tersesat. Anda tidak perlu merasa terlalu khawatir. Meskipun orang ini dari Hallowed Grounds telah memahami teknik itu, sangat tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memahami pengutukan. Selain itu, energi Dao Konfusianisme yang dimilikinya tidak terlalu kuat, jadi Yang Ye mungkin memiliki kesempatan. Penatuamu akan membantunya jika tidak ada cara lain. Tapi bukan hanya eldermu yang menderita serangan balik, bahkan Yang Ye mungkin akan menderita serangan balik juga. Sayang Kaisar Iblis tampak tidak berdaya untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa Hallowed Grounds benar-benar tangguh, dan itu sangat hebat bahkan sampai dia merasa sedikit takut. Ding Xiaoyao tidak mendengarnya. Dia hanya menatap kosong pada Yang Ye saat dia memegang Greenwood Spirit di tangannya. Yang Ye tercengang selama beberapa waktu setelah dipenjara oleh kekuatan misterius, dan kemudian dia memaksa dirinya untuk tenang. Karena meskipun kekuatan itu telah memenjarakannya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyakitinya. Apa sebenarnya ini? Yang Ye masih cukup terkejut karena ini adalah pertama kalinya bahkan domain pedangnya ditekan. Namun, Yang Ye samar-samar merasakan bahwa dia pasti tidak akan ditahan oleh kekuatan ini jika dia benar-benar memahami rahasia domain pedang. Namun, selain beberapa fosil hidup di dalam Hallowed Grounds, mungkin hanya tubuh utama Sword Spirit yang memiliki pengetahuan tentang rahasia sebenarnya dari Sword Domain. Sangat tidak mungkin baginya untuk mendapatkan informasi dari Hallowed Grounds. Jika saya dapat bertahan dari ini, maka saya tidak boleh berhenti untuk mencapai alam raja. Yang Ye memutuskan dalam hatinya. Hanya dengan mencapai Monarch Realm dia akan berani menuju ke Hallowed Grounds, dan hanya dengan menuju ke sana dan menyelamatkan pedang sarung kuno dia akan dapat benar-benar menguasai domain pedangnya dan mengeksekusi bentuk sebenarnya dari teknik menggambar Heaven Ren.
Singkatnya, prasyarat untuk mencapai semua yang ingin dia lakukan adalah mencapai alam raja. Tepat pada saat ini, Xiahou Xuan membuka bukunya, World of Science, sementara dia berkata, Yang Ye telah melakukan 3 dosa melawan Mortal Dao. Kaisar Fana adalah penguasa benua yang memerintah atas nama surga, dan dia membawa kehendak langit. Namun, Yang Ye membunuhnya, merebut pedang Kaisar Fana, dan membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan seperti itu bertentangan dengan Mortal Dao. Tolong kirimkan hukuman surgawi Anda. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya putih memasuki tubuh Yang Ye, dan kemudian hening sesaat sebelum kultivasi Yang Ye mulai turun dengan cepat. Peringkat ke-9 dari alam roh. Peringkat ke-8 dari alam roh. Peringkat ke-7 dari alam roh. Peringkat pertama dari alam roh. Dalam waktu kurang dari 2 napas waktu, Yang Ye telah jatuh dari peringkat pertama alam agung ke peringkat pertama alam roh. Dia telah kehilangan seluruh dunia kultivasi. Mata Kaisar Iblis menyipit sedikit sementara ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Di sisi lain, wajah Ding Xiaoyao menjadi pucat seperti spray, dan matanya dipenuhi ketakutan. Sementara itu, para ahli di seluruh kota benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Pada saat ini, Yang Ye sangat terkejut. Karena dia merasa bahwa budidayanya telah benar-benar menurun, dan kemudian jejak kebingungan muncul di matanya saat dia menatap keempat karakter yang berada di atasnya. Sebaliknya, Xiahou Xuan sangat gembira. Karena tekniknya berhasil pada Yang Ye. Pengutukan adalah teknik yang sangat tangguh, dan itu tangguh sampai-sampai para ahli realem monark pun takut. Namun, itu memiliki kekurangan, dan itu tidak dapat digunakan dengan gegabah. Karena jika target dari teknik tersebut memiliki hati nurani yang bersih dan tidak melawan salah satu dari 3 Tao, maka orang yang mengeksekusi teknik tersebut akan mengalami serangan balik yang sangat parah. Serangan balik itu adalah salah satu di mana kultivasi orang tersebut akan sepenuhnya ditransfer sebagai kompensasi kepada target. Justru karena kekurangan inilah Xiahou Xuan tidak pernah berani menggunakan teknik ini melawan Unseng atau orang aneh yang menduduki peringkat pertama selama pertempuran terakhir untuk naik peringkat suci. Karena dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk sukses. Adapun Yang Ye, fakta-fakta dari situasinya membuktikan bahwa dia benar. Xiahou Xuan menyeringai dan melanjutkan. Yang Ye telah melakukan 2 dosa terhadap surga Dao. Tindakannya membunuh Kaisar Fana dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah bertentangan dengan keinginan Dao surga. Selain itu, dia memproklamirkan niatnya untuk menantang surga seperti para ahli yang menantang. Tindakan seperti itu menyebabkan dia menderita hukuman surgawi, tetapi dia lolos dari hukuman seperti itu karena dia dibantu oleh orang lain. Menentang secara terbuka kehendak langit merupakan pelanggaran terhadap Dao surga. Tolong kirimkan hukuman surgawi Anda. Sinar cahaya putih lainnya memasuki tubuh Yang Ye. Sesaat keheningan berlalu sebelum kultivasi Yang Ye mulai menurun sekali lagi, dan kurang dari 1 napas waktu berlalu sebelum Yang Ye jatuh dari peringkat pertama alam roh ke peringkat pertama alam raja. Kaisar Iblis mengepalkan tinjunya saat dia berdiri di atas dinding kota domain kuno, dan sinar cahaya ungu melintas melalui tinjunya. Dia bertekad untuk mencegah kematian Yang Ye apapun yang terjadi. Itu bukan hanya demi aliansi yang terbentuk di wilayah selatan, tapi juga demi bulu ungu namun, bahkan jika dia bisa menyelamatkan Yang Ye mungkin akan sepenuhnya lumpuh saat itu. Yang Ye masih melihat 4 karakter itu dengan ekspresi kosong dan bingung. Yang Ye, sudah waktunya untuk hukuman terakhir. Xiahou Xuan tersenyum. Kultivasi itu sendiri menentang surga. Kupikir. Tepat pada saat ini, Yang Ye tiba-tiba mulai berbicara. Xiahou Xuan sedikit tertegun, dan kemudian dia menatap Yang Ye saat dia ingin melihat apa yang ingin dikatakan pria sekarat ini. Yang Ye menatap 4 karakter yang melayang di atasnya dan berkata, apa itu kultivasi? Kultivasi adalah tindakan merebut sumber daya dari dunia, yaitu tindakan menggunakan energi di dunia untuk memperkuat diri, sehingga aspirasi dan keinginannya dapat terpenuhi. Kultivasi adalah tindakan melawan surga untuk bertahan hidup. Jadi, kultivasi itu sendiri adalah pembangkangan langit. Jadi, dosa apa yang telah saya lakukan dengan membunuh Kaisar Fana dan menentang surga? Betapa tidak masuk akal dan keji, Xiahou Xuan berteriak. Namun, seuntai energi ungu tiba-tiba melonjak keluar dari dalam Yang Ye, dan kemudian sebuah pagoda halus menyelimuti dirinya. Kata-kata pagoda primordial samar-samar terlihat di pagoda. Xiahou Xuan tercengang. Tiba-tiba,
Pagoda halus itu melesat ke udara. Bang! Ledakan besar bergema saat karakter dilenyapkan. Semua yang menyaksikan adegan ini tercengang, dan bahkan Xiahou Xuan pun tercengang. Dia menatap dengan ketidakpercayaan pada pagoda halus dan berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Sementara itu, kekuatan aneh menyelimuti Xiahou Xuan, dan kemudian energi yang dalam di dalam dirinya melonjak dengan cepat sebelum memasuki Yang Ye. Selain itu, bukan hanya energinya yang dalam, semangat, energi, dan esensinya telah melonjak keluar dari dirinya dan menembak tanpa henti ke Yang Ye juga. Dia menderita serangan balik. Xiahou Xuan melolong seperti orang gila, tidak mungkin Yang Ye, Anda telah melawan Dao Mortal, Dao Surga, dan Sein Dao. Bagaimana saya bisa menderita serangan balik sebagai gantinya? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun, terlepas dari bagaimana dia berteriak, esensi, semangat, dan energi di dalam dirinya masih melonjak tanpa henti sebelum memasuki tubuh Yang Ye dengan cara yang cukup aneh. Selain itu, budidaya Yang Ye meningkat secara eksplosif dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Peringkat pertama dari alam roh. Peringkat kedua dari alam roh. Peringkat pertama dari alam agung. Peringkat kedua dari alam agung. Peringkat ketiga dari alam agung. Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Ding Xiaoyao menghela nafas lega sebelum dia menatap Kaisar Iblis yang berdiri di sampingnya. Kaisar Iblis menatap pagoda halus di atas Yang Ye dan menggelengkan kepalanya, aku tidak begitu yakin. Tapi itu harus terkait dengan apa yang dia katakan. Meski terdengar tidak masuk akal dan keji, masuk akal jika Anda memikirkannya dengan cermat. Inti dari kultivasi sebenarnya adalah pembangkangan terhadap langit. Jika tidak, surga tidak akan menurunkan hukuman surgawi ketika kita maju ke alam raja dan alam suci. Senior, maksudmu itu karena apa yang dikatakan Yang Ye? Kultivasi itu sendiri adalah pembangkangan langit, sebenarnya meliputi esensi dari Grand Dao di dalamnya, dan itulah mengapa Xiahou Xuan menderita serangan balik dari tekniknya, tanya Ding Xiaoyao. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Ye dihukum sebelumnya, dan itu cukup untuk membuktikan bahwa tindakan Yang Ye benar-benar melanggar Dao Fana dan Dao Surga. Meskipun saya tidak mengetahui alasan sebenarnya di balik mengapa Xiahou Xuan menderita reaksi seperti itu pasti terkait dengan apa yang dikatakan Yang Ye dan pagoda halus di atasnya. Ding Xiaoyao tidak bisa berkata-kata karena kata-kata Kaisar Iblis tidak menjelaskan apapun. Xiahou Xuan memiliki rambut hitam legam ketika dia tiba di sini, tapi sekarang berwarna putih salju. Wajahnya telah berubah dari keadaan tampan menjadi keriput. Adapun matanya, sementara masih ada sedikit kehidupan di dalamnya, mereka dipenuhi dengan teror dan ketidakpercayaan. Kultivasi Yang Ye masih meningkat. Xiahou Xuan adalah ahli puncak alam agung peringkat ke-9, dan dia adalah orang yang tidak bergantung pada kekuatan eksternal untuk mencapai kultivasi seperti itu. Sekarang kultivasinya benar-benar ditransfer ke Yang Ye, kultivasi Yang Ye secara alami meningkat secara eksplosif. Namun, kecepatan di mana kultivasi Yang Ye meningkat akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda melambat ketika ia mencapai peringkat ke-9 dari alam agung. Peringkat ke-9 dari alam agung. Yang Ye membuka matanya, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian membentuk pedang intens di genggamannya. Dia membungkusnya di dalam sarung kuno sebelum dengan cepat menariknya, dan kemudian seberkas energi pedang ungu melesat ke langit. Kemanapun ia melewatinya, celah yang sangat besar terbelah di angkasa, dan celah ini mencapai awan. Dia berkata, The Mortal Dao Surga Dao Sein Dao, kalian semua bisa pergi terlepas dari apa Dao itu, aku akan menebas apapun yang berdiri di hadapanku. Bang! Seolah-olah itu adalah jawaban atas kata-kata Yang Ye. Langit tiba-tiba meredup, lalu awan gelap memenuhi langit. Setelah itu, pilar petir hitam gelap bergemuruh dari langit dan turun menuju Yang Ye. Petir hitam. Langit benar-benar memperlakukan Yang Ye seperti seorang ahli yang menantang. Kaisar Iblis sedikit bingung ketika dia menyaksikan adegan ini. Karena kilat hitam hanya muncul dalam legenda, atau lebih tepatnya, itu hanya muncul lebih dari 100.000 tahun yang lalu ketika surga Dao melawan para ahli yang menantang. Namun sekarang, itu muncul lagi, dan targetnya adalah Yang Ye. Heaven Dao sebenarnya memperlakukan Yang Ye dengan cara yang sama seperti memperlakukan para ahli yang menantang. Mungkinkah ras iblis saya benar-benar harus menentang surga dengan Yang Ye? Apakah kita akan berbeda dari para ahli yang menantang jika kita melakukan itu? Sementara itu, pagoda halus di atas Yang Ye tiba-tiba melesat ke langit dan bertabrakan dengan pilar petir. Bang!
Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan takjub saat pilar petir yang sangat besar diledakkan berkeping-keping, dan itu berubah menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke sekeliling. Sementara itu, pagoda halus kembali ke Yang Ye. Semua orang termasuk Kaisar Iblis sedang melihat pagoda halus karena Kaisar Iblis benar-benar merasa sangat tertarik namun terancam oleh pagoda. Yang Ye juga terkejut dengan adegan ini. Dia secara alami sadar bahwa pagoda halus adalah pagoda primordial, tetapi dia tidak mengerti mengapa itu membentuk pagoda halus kecil yang muncul di atasnya. Mungkinkah kata-kataku sebelumnya beresonansi dengan itu? Yang Ye berpikir beberapa lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk berhenti memikirkan pertanyaan ini. Karena pagoda primordial telah mengakui dia sebagai tuannya, jadi itu tidak akan menyakitinya apapun yang terjadi. Bagaimana caramu mencapai ini tepat pada saat ini? Suara yang tampaknya tua bergema dari depan Yang Ye. Yang Ye menoleh namun tidak merasa kasihan saat melihat penampilan Xiao Xuan yang sudah tua, dan hanya ada kebahagiaan di hatinya. Karena dia sangat menyadari bahwa konsekuensi dari kekalahannya sama sekali tidak lebih baik dari Xiao Xuan. Dia tertawa dingin dan berkata, "Apa menurutmu aku akan memberitahumu?" Gumpalan ejekan diri muncul di wajah tuanya saat dia berkata, "Saya mempelajari teknik ini, penghukuman, sehingga saya bisa sekali lagi mengungkapkan kemuliaan para senior Dao Konfusianisme selama pertarungan dengan para pro-founders yang menantang. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan tiba-tiba jatuh ke tangan Anda tanpa alasan. Lebih dari 20 tahun kultivasi telah menjadi milik Anda sekarang. Saya menolak untuk menerima ini, saya menolak." Mata Xiao Xuan dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak terbatas. Sayangnya, dia tidak hanya tidak bisa menyerang, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Yang Ye mengambil langkah maju dan langsung tiba di hadapan Xiao Xuan, dan kemudian pedangnya menusuk tenggorokan Xiao Xuan. Mendesis. Darah menyembur dari leher Xiao Xuan saat kepalanya terbang dari tubuhnya. Yang Ye menggelengkan kepalanya saat dia menatap mayat Xiao Xuan. Tak perlu dikatakan, Xiao Xuan sangat kuat, kuat sampai hampir kalah. Namun, Xiao Xuan seharusnya tidak meremehkan lawannya, atau harus dikatakan bahwa dia seharusnya tidak menggunakan condemnation. Karena jika tidak, maka mungkin bukan Xiao Xuan yang tewas sekarang. Mungkin dia, Yang Ye. Namun, Xiao Xuan hanya menduduki peringkat ketiga di peringkat suci. Ini membuat Yang Ye bertanya-tanya seberapa kuat serangan pertama itu. Alis Yang Ye terjalin erat. Dia terus-menerus berkultivasi dan terus memperkuat dirinya sendiri. Sebelum dia mengalami semua ini, dia berpikir bahwa seharusnya tidak ada orang di alam kultivasi yang sama yang mampu membunuhnya. Tidak, sebenarnya harus dikatakan bahwa dia mengira tidak ada orang di ranah kultivasi yang sama yang bahkan bisa mengalahkannya. Tetapi kenyataan yang dia hadapi adalah bahwa dia hampir dibunuh oleh lawan di ranah kultivasi yang sama dengannya. Dia tidak selamat karena kekuatannya sendiri, dan itu karena keberuntungan. Ya, itu keberuntungan itu adalah keberuntungan yang memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Ini merupakan penghinaan yang cukup untuk Yang Ye. Begitu seseorang mencapai kesuksesan, dia akan menjadi berpuas diri. Tidak ada yang bisa menghindari hal seperti itu. Namun, pertempuran ini telah memungkinkan Yang Ye untuk benar-benar menahan harga diri dan kesombongannya. Karena dia menyadari bahwa bahkan jika dia berada di peringkat ke-9 dari alam agung, kekuatannya masih belum layak untuk dibanggakan. Lagi pula, selalu ada seseorang yang lebih kuat di dunia ini. Arogansi dan kesombongan hanya akan menyebabkan kematian, jadi, dia harus terus bekerja keras tanpa akhir, dan dia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tepat pada saat ini, pagoda halus di atas Yang Ye tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya, dan ketika Yang Ye memindai tubuhnya, dia hanya memperhatikan material pagoda primordial sedangkan pagoda halus tidak dapat ditemukan. Yang Ye menghela nafas ringan saat dia menatap pagoda primordial. Dia sangat sadar bahwa itu pasti senjata yang ampuh. Sayangnya, dia tidak dapat menggunakannya untuk saat ini, dan itu adalah perasaan yang sangat menyedihkan dan tidak berdaya. Bang! Tiba-tiba, sebuah ledakan yang mengguncang dunia bergema dari jarak beberapa ratus meter, dan kemudian seluruh tanah mulai bergetar hebat sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya yang setebal lengan orang dewasa menyapu tanah. Anjing hati Yang Ye mencelos. Dia melambaikan tangan kanannya dan menjelma menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Yang Ye merasa semakin terkejut saat dia berjalan ke arah mereka.
Karena dia menyadari bahwa keadaan tanah semakin menakutkan saat dia semakin dekat dengan mereka. Misalnya, tanah di bawahnya sekarang telah runtuh sedalam lebih dari 300 meter. Terlepas dari apakah itu An Nanjing atau Un Seng, kedua kekuatan mereka jauh melebihi harapan Yang Ye. Tidak lama kemudian Yang Ye melihat An Nanjing dan Un Seng. Pada saat ini, Un Seng berada di lutut kanannya, dan tombak ungu di tangannya memiliki ujung tombak berwarna ungu sekarang. Namun, setengahnya rusak. Selain itu, Yang Ye memperhatikan cedera pada Un Seng yang membentang dari tenggorokannya ke perutnya, dan itu sangat dalam sehingga Yang Ye bahkan bisa melihat organ dalam Un Seng. Yang Ye dengan cepat berbalik untuk melihat An Nanjing, dan pupilnya langsung menyempit menjadi seukuran jarum. Karena tangan kiri An Nanjing hilang. Pavilion ke-10 dari 10 pavilion neter. Kamu menang. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya saat dia menatap Yang Ye. Namun, senyum An Nanjing sedikit pucat, dan bahu kirinya masih berdarah tanpa henti. Yang Ye menghampirinya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dua aliran air secara bertahap merembes keluar dari sudut matanya saat dia menatap bahu kirinya yang hancur. Hatinya sakit pada saat ini, Yang Ye merasa seluruh hatinya ditusuk oleh jarum. Sebuah Nanjing sangat tertegun saat melihat air mata Yang Ye mengalir untuknya, dan kemudian matanya terkulai. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Saya baik-baik saja. Itu tidak merusak yayasan saya, jadi saya bisa menumbuhkannya kembali." Yang Ye menariknya ke dalam pelukannya dan meletakkan tangan kanannya di bahu kirinya sebelum energi yang dalam di dalam dirinya melonjak gila. Dia baru saja mentransfer energinya yang dalam padanya dalam diam, dan dia tidak mengatakan bahwa dia menyesal, juga tidak berterima kasih padanya. Karena tidak ada kebutuhan untuk semua itu antara dia dan dia. Sosok halus Nanjing menegang, dan dia berjuang sedikit namun tidak bisa melepaskan diri dari pelukannya. Dia terdiam sesaat, dan kemudian tidak terus berusaha untuk membebaskan diri. Dia hanya membiarkan dia memeluknya sementara emosi yang rumit dan jejak kebingungan muncul di matanya. "Kamu benar-benar membunuh Xia Husuan." Sementara itu, Un Seng berbicara dengan tiba-tiba. "Aku akan membunuhmu sebentar lagi." Yang Ye menatap tak terlihat sementara suaranya benar-benar tanpa emosi. "Saya tidak takut mati." Un Seng berkata, "Aku hanya ingin tahu mengapa kamu bisa membunuhnya." "Apakah itu membuat perbedaan?" Yang Ye berkata, "Dia sudah mati, bukan?" Un Seng sedikit tertegun, lalu dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar, itu tidak ada artinya sekarang. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa pertempuran kita belum berakhir, jadi Anda seharusnya tidak ikut campur." Seorang Nanjing mengangguk sedikit dan bermaksud untuk berjuang bebas dari pelukan Yang Ye. Namun, dia memeluknya erat-erat dan tidak bergeming sama sekali. Sebuah Nanjing tercengang oleh ini dan hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Yang Ye berbicara dengan nada lembut, "Jangan lupa bahwa mereka tidak pernah bermaksud untuk melawanku dalam pertarungan 1 lawan 1 saat mereka datang ke sini sekarang. Jadi, sembuh saja dan serahkan dia padaku." "Baik." Sebuah Nanjing berhenti ragu-ragu ketika dia mengingat bagaimana tak terlihat dan Xia Husuan bergabung melawan Yang Ye barusan, dan dia segera mengangguk. Dia adalah orang yang mengikuti prinsipal dalam pertempuran, namun dia bukanlah orang yang dengan keras kepala mematuhi mereka. Jika Un Seng dan Xia Husuan tidak bergabung melawan Yang Ye pada awalnya, maka dia sama sekali tidak akan membiarkan Yang Ye ikut campur dalam pertempuran mereka. Sayangnya, Un Seng dan Xia Husuan belum memilih pertarungan 1 lawan 1 saat berhadapan dengan Yang Ye sekarang. Yang Ye tersenyum saat melihatnya mengangguk, dan kemudian tatapannya langsung berubah menjadi sedingin es saat dia menatap Un Seng dan berkata, "The Hallowed Grounds terus-menerus mencoba membunuhku. Aku, Yang Ye, bersumpah kepada surga bahwa aku pasti akan menghapus Hallowed Grounds dari muka dunia suatu hari nanti." Dia tidak peduli tentang pertarungan melawan para Profounders yang menantang. Yang dia tahu hanyalah Hallowed Grounds menginginkan dia mati, jadi dia akan menghancurkannya. "Kamu terlalu percaya diri." Un Seng berkata, "Belum lagi kamu, bahkan para depor yang pemberontak pun dapat bermimpi dengan mudah menghancurkan Hallowed Grounds-ku." Mungkin Yang Ye berkata, "Tapi saya ingin mencobanya." Tak terlihat terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata, "Kita seharusnya tidak membunuh satu sama lain. Para ahli yang menantang adalah musuh sejati umat manusia kita. Tidak ada gunanya terlepas dari apakah anggota Hallowed Grounds saya yang mati di tangan Anda atau sebaliknya. Bahkan jika mereka mati, mereka harus mati dalam pertempuran yang akan datang dengan para Profounders pemberontak."
Kamu harus mengatakan itu ke Hallowed Grounds, kata Yang Ye. Unseng berkata, mereka akan mengerti itu setelah apa yang terjadi di sini hari ini. Sudah terlambat untuk itu. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, perang ini adalah sesuatu yang kalian semua mulai, namun kalian ingin mengakhirinya begitu saja, itu tidak mungkin. Selain itu, saya sangat sadar bahwa dengan kebanggaan yang Anda miliki di Hallowed Grounds, sangatlah tidak mungkin untuk mencari rekonsiliasi. Bahkan jika kalian berdua mati hari ini, mereka hanya akan mengirimkan kekuatan yang lebih kuat besok. Mungkin mereka bahkan akan mengirim Half Science, kan? Tapi jangan khawatir, saya tidak akan selalu berada dalam posisi pasif seperti itu. Begitu saya mengambil inisiatif, saya akan benar-benar menjadi mimpi buruk di Hallowed Grounds. Mungkin Unseng berkata, setelah aku dan Xiaohuan binasa hari ini, Hallowed Grounds akan benar-benar menyadari betapa menakutkannya dirimu. Saat itu, mereka hanya punya dua pilihan. Yang pertama, untuk menarik Anda ke sisi mereka. Karena Anda dan wanita Anda akan tumbuh menjadi ahli yang tiada taraf di masa depan. Yang kedua adalah menghancurkanmu. Karena Hallowed Grounds sama sekali tidak mengizinkan yang lain. Tidak, dua musuh yang lebih tangguh seperti leluhur pendiri Sekte Pedang akan lahir di masa depan. Sebuah Nanjing memiliki ekspresi yang sedikit tidak nyaman di wajahnya ketika dia mendengar Unseng mengatakan itu tentang dirinya, dan dia ingin mengatakan sesuatu tentang itu. Namun, saat bibirnya bergerak-gerak untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia tidak memiliki kebiasaan menjelaskan apapun kepada orang lain. Kecuali Yang Ye. Yang Ye tiba-tiba bertanya, leluhur pendiri Sekte Pedang pergi ke Hallowed Grounds. Dia telah bertemu dengan jiwa yang tidak terkekang, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa yang tidak terkekang tampak semakin misterius di matanya. Dia melakukan, Unseng berkata, dan dia bahkan membunuh di sana. Berapa banyak yang dia bunuh, tanya Yang Ye. Tak terlihat menjawab, 15 Half Science dan beberapa ratus ahli Realem Monarch. Murid Yang Ye mengerut, 15 Half Science. Kekuatannya tak terhitung kali lebih kuat dari penggambarannya di legenda benua. Yang Ye menggelengkan kepalanya, melepaskan An Nanjing, dan berkata, bagaimana perasaanmu sekarang? Dia menjawab, saya butuh 1 bulan untuk pulih sepenuhnya. Yang Ye mengangguk dan berkata, jangan pergi setelah pertempuran ini selesai. Tinggi Dewa dan bantu aku. Oke, dia tidak tahu betapa menakutkannya orang jenius nomor 1 di Hallowed Grounds, tetapi dia sangat jelas menyadari bahwa kekuatan jenius nomor 1 itu benar-benar akan jauh melebihi harapannya. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, maka dia tidak akan takut pada lawan seperti dia berada di peringkat ke-9 dari alam agung, tetapi bagaimana jika mereka menggunakan angka untuk melawannya? Tentu saja, yang paling penting, dia ingin An Nanjing berkultivasi di dalam pagoda primordial. Jika An Nanjing berkultivasi di sana, maka bakat alaminya pasti akan memungkinkan kekuatannya meningkat pesat saat dia berkultivasi di sana. Seorang Nanjing meliriknya dan berkata, aku tidak akan pergi. Yang Ye tersenyum, lalu dia berjalan ke Unseng sementara pedang yang kuat muncul di genggamannya. Dia berkata, kamu harus mati. Aku tidak akan menyerah. Tanpa perlawanan tangan Unseng sedikit bergetar, dan tombak violetnya mulai bergetar hebat. Namun, luka di perutnya terbuka lebih lebar, dan darah mulai mengalir tanpa henti. Yang Ye tidak ragu untuk berkedip ke depan, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan ke arah Unseng. Namun, suara seorang wanita tiba-tiba bergema, Nether Maiden dari pavilion ke-10 dari 10 pavilion Nether. Seseorang yang tinggal sendirian di batu karang hidup di dunia bawah untuk menilai jiwa orang mati, mengendalikan energi surgawi Yin dan Yang, mengetahui rahasia hidup dan mati. Ekspresi Yang Ye berubah drastis saat mendengar ini. Sementara itu, dia melihat bayangan hitam berkedip di depan matanya, lalu sesosok muncul di depannya. Setelah itu, pedang niatnya yang membawa pedang inten tingkat 12 digenggam di antara dua jari halus dan indah. Peringkat pertama di peringkat suci, Nether Maiden. Sebuah ledakan bergema segera setelah kata-kata ini diucapkan. Pedang niat dalam genggaman Yang Ye meledak terpisah, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Seorang wanita muncul di depan Unseng. Dia berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut perak, gaun linen, kaki telanjang, dan mata hitam pekat. Apalagi, bahkan pupilnya hitam pekat dan dalam seperti langit malam. Sebuah rantai perak dililitkan di pergelangan tangan wanita itu. Namun, itu tidak benar-benar terlihat seperti melingkar di pergelangan tangannya tetapi malah menahannya.
Karena rantai itu dimulai dari lengannya dan menutupi seluruh tubuhnya. Nether Maiden menatap Yang Ye. Matanya tampak seolah-olah membawa pesona yang tidak biasa yang menyebabkan Yang Ye linglung, dan ini membuatnya merasa lebih tercengang. Dia buru-buru mengedarkan inten pedangnya untuk menghilangkan ketidaknyamanan yang dia rasakan, dan kemudian sosoknya melintas sejauh 30 meter kembali untuk memperlebar jarak antara dia dan dia. Sebuah nanjing berjalan ke sisi Yang Ye, dan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya terlihat di wajahnya. Jenius lain dalam pedang Dao telah muncul setelah leluhur pendiri Sekte Pedang. Dia juga tidak buruk. Dia telah menggabungkan banyak niat dan memiliki lebih dari 20 warisan berbeda di martial Dao. Dia jenius yang langka dan tak tertandingi. Xiahou Xuan dan yang lainnya seharusnya tidak mati di tanganmu, dan kalian berdua juga tidak boleh mati di tanganku. Musuh sebenarnya dari benua yang mendalam adalah para ahli yang menantang. Jadi, aku tidak akan membunuhmu hari ini, dia berbicara perlahan, dan suaranya sepertinya membawa kekuatan aneh yang membuat Yang Ye dan An Nanjing merasa sedikit pusing. Kamu benar-benar percaya diri? Yang Ye mengambil langkah maju saat dia mengaktifkan domain pedangnya, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti sekitarnya. Tidak ada seorang pun di bawah alam setengah Sein yang tidak bisa kubunuh. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya dengan ringan, dan kemudian kekuatan tak terlihat muncul di sekelilingnya dan menjauhkan domain pedang Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut. Apa itu? Ini sebenarnya dapat menjauhkan energi domain saya. Balik dia tiba-tiba melepaskan tinjunya yang terkepal, dan kemudian sinar cahaya putih dan cahaya hitam menyala. Setelah itu, erangan teredam terdengar dari Yang Ye saat dia mengambil lebih dari 10 langkah mundur. Domain pedangnya telah dihancurkan. Sebuah nanjing hendak menyerang namun Yang Ye muncul di hadapannya dan meraih tangannya sebelum dia menggelengkan kepalanya. Wanita sebelum mereka ini terlalu misterius. Nether Maiden berkata, domain pedang seharusnya tidak terlalu lemah. Leluhur pendiri Sekte Pedang mengandalkan domain pedang untuk melawan selusin Half Saint sendirian. Sepertinya Anda belum benar-benar memahami esensi dari domain pedang. Mungkin kau akan bisa melawanku setelah kau melakukannya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, pergi dan pergi. Bukannya dia tidak ingin membunuh mereka saat ini juga, tapi itu sama sekali tidak mungkin. Kekuatannya terasa tak terduga baginya, dan itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari penatuamu. Namun, dia hanya berada di peringkat ke-9 dari alam agung. Kecuali jika dia benar-benar memahami metode penggunaan domain pedang atau memperoleh tubuh utama roh pedang, jika tidak, dia pasti memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk mengalahkan wanita itu. Nether Maiden mengangguk. Dia berbalik, menatap Unseng, dan kemudian melambaikan tangannya sedikit. Untaian cahaya putih melesat ke perut Unseng, dan kemudian luka besar di sana mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat, dan hanya kurang dari 10 napas waktu berlalu sebelum lukanya sembuh sepenuhnya seolah-olah tidak pernah ada. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah, dan tatapannya ke arahnya semakin serius. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Unseng. Dia menjawab, saya datang untuk menyelamatkan kalian berdua. Sayangnya, saya terlambat 1 langkah. Xiahou Xuan sudah mati. Tak terlihat bertanya, bagaimana dia mati? Dia merenung sejenak dan berkata, kekuatan yang melebihi jangkauan dunia ini membunuhnya. Kekuatan itu memiliki energi yang lebih unggul dari energi surga Dao di dunia ini, dan itu mengakui Yang Ye. Jadi, Xiahou Xuan menderita serangan balik. Energi yang melampaui energi Dao surga dunia ini ada tak terlihat dilanjutkan dengan suara yang membawa keterkejutan. Ya, dan tidak hanya beberapa dari mereka. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih bahunya, dan kemudian sosoknya bergetar sedikit sebelum dia muncul sejauh 500 km. Kamu seharusnya bisa membunuhnya sekarang. Kenapa tidak? Tanya Unseng. Dia menjawab, saya tidak bisa. Mengapa? Dia bingung dengan jawabannya. Dia menjawab, Half Saint dari benua ini mengawasiku begitu aku muncul di sana. Aku mungkin orang yang mati jika aku menyerangnya. Tak terlihat ditanya, lalu mengapa dia tidak membunuhmu? Dia tidak akan berani karena dia takut aku akan menghancurkan daunnya. Tak terlihat kehilangan kata-kata. Penatuamu muncul di depan Yang Ye setelah Nether Maiden dan Unseng hilang. Pada saat ini, ada jejak keseriusan di wajah eldermu. Dia menatap ke arah Nether Maiden yang pergi dan berkata, dia sangat misterius. Energi dan dao yang dia kembangkan adalah yang bahkan belum pernah saya lihat. Meskipun dia hanya di alam agung, aku merasa dia bisa menjadi ancaman bagiku.
Murid Yang Ye mengerut, dan dia berkata, dia bisa menjadi ancaman bagimu apakah dia sekuat itu? Elder Mu tersenyum dan berkata itu hanya perasaan. Jika kita benar-benar bertarung, bahkan 10 dari dia tidak akan cocok untukku. Ada 2 alasan mengapa saya tidak membunuhnya sekarang. Pertama, saya tidak ingin menindas yang lemah. Kedua, saya harap Anda akan melakukannya sendiri dan tidak perlu saya melakukannya untuk Anda. Anda harus tumbuh, dan Anda harus menghadapi musuh Anda sendiri. Yang bisa saya jamin adalah tidak ada yang akan menindas Anda. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya mengerti. Jangan khawatir, tetuamu. Saya akan bekerja keras. Penatuamu melanjutkan, kekuatanmu saat ini lebih rendah darinya. Tetapi Anda tidak perlu merasa putus asa. Dia cukup misterius dan tidak bisa dinilai berdasarkan konvensi. Anda harus bekerja keras untuk menstabilkan kultivasi Anda saat ini dan menahan maksud pedang Anda. Meskipun Anda berada di peringkat ke-9 dari alam agung sekarang, Anda mendapatkannya melalui bantuan eksternal. Jadi, ada beberapa masalah tersembunyi yang harus Anda hilangkan. Jika tidak, Anda akan menderita masalah yang tak henti-hentinya di masa depan. Itu sama untukmu SWOT Inten. Anda harus menahannya tanpa henti dan memperbaikinya. Yang Ye mengangguk dan berkata, Elder Mu, apakah kamu tahu tentang domain pedang? Meskipun dia memahaminya, dia belum benar-benar memahaminya, dan itu membuatnya merasa sangat tertekan. Kalau tidak, itu tidak mungkin baginya untuk membunuh Nethermaiden sekarang jika dia bergabung dengan An Nanjing. Penatua Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, domain pedang adalah sesuatu yang hanya dipahami oleh yang tidak terkekang bertahun-tahun yang lalu, jadi bahkan aku tidak mengetahui rahasianya. Mungkin anggota Hallowed Grounds memiliki jawaban yang Anda cari, tetapi mereka terikat untuk tidak memberitahu Anda apapun berdasarkan hubungan yang Anda miliki dengan mereka. Jadi, Anda harus mencari tahu sendiri. Bagaimanapun, Anda sudah memahaminya, jadi tidak akan kemana-mana. Cari tahu sendiri. Yang Ye tertawa getir. Penatua Mu berbicara dengan tiba-tiba, saat-saat kacau akan segera tiba. Musuh sebelum Anda adalah Hallowed Grounds, Heaven Dao, dan bahkan mungkin termasuk para Profounders yang menantang. Anda harus menyadari konsekuensi yang akan Anda hadapi jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup. Aku bukannya tak terkalahkan di dunia ini seperti bagaimana yang tidak terkekang itu bertahun-tahun yang lalu. Masih ada kekuatan yang bisa membunuh saya. Jadi, jika Anda ingin hidup dan menjalani kehidupan yang baik, maka Anda harus terus memperkuat diri dan menggunakan pedang untuk menerobos semua penghalang. Yang Ye mengangguk. Dia sangat sadar bahwa musuhnya saat ini jauh lebih kuat daripada Istana Bunga dan sekolah asal yang merupakan musuhnya di masa lalu. Dia harus memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bertahan hidup. Adapun Penatua Mu, dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Penatua Mu selamanya. Bagaimanapun, seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia memahami prinsip itu sangat lama sekali. Penatua Mu tersenyum, dan kemudian dia menatap An Nanjing dan berkata, bakat alamimu sangat langka. Prestasi Anda mungkin tidak kalah dengan wanita itu jika Anda lahir di Hallowed Grounds. Aku tidak akan kalah darinya, seorang Nanjing berbicara dengan tegas dengan nada tegas. Penatua Mu tersenyum saat dia menatapnya, dan kemudian dia menatap Yang Ye dan berkata, hargai mereka yang ada di depanmu. Dia menghilang begitu dia selesai berbicara. Yang Ye sedikit malu dengan ini. Suasana di antara mereka sedikit memalukan, dan beberapa saat berlalu sebelum An Nanjing tiba-tiba berkata, kamu bisa melepaskannya sekarang. Yang Ye sedikit tertegun. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia masih belum melepaskan tangannya. Yang Ye tidak melepaskannya dan malah berkata, biarkan aku membawamu ke suatu tempat. Dia membawanya ke pagoda primordial. Begitu dia memasukinya, reaksinya sama dengan Su Qingxi dan yang lainnya. Dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Ada istana mewah berdiri di depan mereka. Itu adalah sesuatu yang dibawa Qin Shiwei dari Kekaisaran Grand Qin. Su Qingxi dan yang lainnya biasanya berkultivasi di dalam istana itu. Di mana kita mata An Nanjing dipenuhi dengan kebingungan. Yang Ye menjelaskan, ceritanya panjang. Bagaimanapun, yang harus Anda ketahui adalah bahwa berkultivasi di sini jauh lebih cepat daripada berkultivasi di dunia luar. Jadi, Anda bisa berkultivasi di sini mulai sekarang. Kami bahkan dapat berdiskusi untuk meredam kultivasi dan teknik kami saat saya bebas. Bagaimana menurut Anda? Seorang Nanjing melihat sekeliling sebelum dia berkata, energi di sini sangat melimpah.
jauh lebih melimpah daripada dunia luar. Kamu bersedia untuk tinggal? Suara Yang Ye membawa kebahagiaan yang tidak terselubung. Dia bertanya, apakah Anda ingin saya melakukannya? Tentu saja dia mengangguk. Pertumbuhan kekuatan Nanjing sangat menguntungkan dirinya dan dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak memiliki niat untuk menggunakan dia, dan dia hanya berharap dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dia berkata, aku tahu kamu bersyukur, tapi ini sebenarnya tidak perlu. Alis Yang Ye menyatu sedikit, dan kemudian dia mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan berkata, An Nanjing, menurutmu apakah aku membawamu ke sini dan mengungkapkan rahasiaku ini karena aku ingin membalas budi padamu? Seorang Nanjing hanya menatapnya dalam diam, dan itu bisa dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan tangannya dan berkata, kamu kehilangan tangan untuk membantuku. Bohong jika saya mengatakan bahwa saya tidak bersyukur dan bersalah. Namun, saya tidak pernah mengatakan maaf atau terima kasih kepada Anda. Apa kamu tahu kenapa itu? Karena saya pikir kata-kata seperti itu tidak perlu di antara kita. Saya sangat yakin bahwa Anda masih akan melangkah maju dan membantu saya jika saya dalam masalah, dan saya akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Seorang Nanjing menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam. Hati Yang Ye sedikit sakit saat dia menatap lengannya yang terputus, dan dia memeluknya dengan ringan dan berkata, mari kita tidak membicarakan semua itu. Aku menghormati keputusanmu. Anda dipersilakan untuk tinggal jika Anda mau, dan saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi. Yang penting kamu bahagia. Seorang Nanjing tidak tahu harus berkata apa. Oke kakak, terima kasih.